Guys, ini kebetulan datang Steam Deck, kayaknya LCD, minta buat diganti thermal pastanya karena suka overheat. Katanya overheat terus mesinnya throttling gitu ya. Ya, emang biasanya kalau mesinnya itu overheat itu pasti FPS-nya throttling ya, tiba-tiba anjlok gitu. Dan itu kalau terus-terusan mesinnya bisa rusak. Memang baiknya itu dicek secara berkala untuk thermal pastanya. Coba bongkar dulu, kita cek ya thermal pastanya seberapa. Terus kalau bisa pakai ini, belikan fan eksternal. Belikan fan eksternal. Buat apa? Buat ngebantu si fan Steam Deck ini kerja. Kalau nggak dibantu soalnya kasihan dia, panasan. Emang kayaknya Steam Deck ini yang bukan OLED ya, itu memang versi yang belum sempurna. Kotor banget ini. Ya, bisa lihat ya, ini kotorannya. Oke. Nah, ini udah kebuka ya. Ngebukanya dari sini tuh, pokoknya hati-hati aja. Pastikan nggak ada SD card ya yang nyantol, soalnya kalau ada SD card yang nyantol bisa-bisa patah SD cardnya. Oke, nah sip. Oh, ini yang versi kedua, masih bagus ya, nggak kotor, nggak terlalu kotor. Nanti kita coba bersihkan fannya juga nggak terlalu kotor ya. Ada 3 baut di sini yang harus kita copot. 1, 2, 3. Oke, kita ambil. Ups. Oke, ini udah pernah diganti apa ya? Ada jengkat gini, tarik. Sebelum kita cabut, ini baterainya harus dicopot dulu. Diambil, ini ada selanya. Nah, ini buat narik. Ini berarti belum pernah dibongkar ya. Oke, cukup segini aja. Pokoknya dia udah nggak ngecolok aja, biar nggak ada konslet. Oke. Kita coba ambil ya. Pastikan sebelum kita bongkar-bongkar selalu baterai dicopot. Nah, kita coba cek ya. Oh, udah kering juga ini tuh ya, udah kering. Ini kalau bisa
6 bulan sekali ya. Kalau intens 6 bulan sekali diganti thermal pastanya ya, biar mesinnya tuh enggak kepanasan. Tuh, gampang kok. Saya sekalian ini nunjukin ke teman-teman biar bisa benerin sendiri. Yang penting pelan-pelan aja. Oke. Oh, itu kering banget ya, udah sangat kering. Oke. Pelan-pelan, karena di samping-sampingnya ini ada kapasitornya. Kalau saya sih biasanya kapasitornya nggak perlu, nggak apa-apa, nggak perlu dibersihkan juga nggak masalah kalau misalnya tidak terlalu penting. Tapi kalau misalnya mau dibersihkan, ini pakai sikat ya, nggak usah dikasih alkohol, pokoknya digosok pelan aja ini, pelan. Yang penting kapasitornya tidak keangkat. Nah, nanti yang kotor-kotorannya kita bersihkan pakai blower. Bersihkan dulu. Nah, bersih, kita cek ini sannya. Ini kita bersihkan dulu, cukup gini aja, nggak perlu yang sampai dicopot ya. Bersihkan, ini nggak terlalu kotor kok bannya. Udah beres. Sekarang kita kasih ulang thermal pastanya. Kita di sini biasa pakai Noctua. Kalau Noctuanya habis, kita ganti pakai master cooler ya. Cek dulu Noctuanya. Nih ya, udah bersih. Kalau udah bersih gini, kita baru kasih ulang thermal pastanya. Habis. Nah, di sini ada Arctic dan master cooler. Kita pakai master coolernya. Oke. Nah, ini master cooler. Kita cek dulu ya. Oke, aman. Cukup. Terus kita ratakan. Kalau master cooler ini lebih ya, dia lebih tebal. Nah, ini kapasitornya dikasih juga nggak masalah, seperti tadi ya. Oke.
banyakan ini. Oke, kapasitornya kasih juga nggak apa-apa. Oke, sip, beres. Sekarang kita ini dipastikan beres ya, aman. Kita masuk, kembalikan seperti semula. Magnet. Oke. Oke. Sudah masuk. Lalu kita coba cek dulu ya. Ini dipasang dulu aja. Oh, saya lupa, kita pasang baterainya lagi. Oke, baterai terpasang, kita coba tutup. Fotoku balik. 1 2 sini ya tadi ya. Oh bukan, sini. Oke, terus kita cek dulu sebelum kita pasang semua. Kita perlu cek dulu apakah berjalan atau tidak. Ini karena baterainya habis juga, kita harus cas Steam Deck-nya. Oke, kita coba cas ya. Coba cas Steam Deck-nya. Oh, sorry. Colokan. Oke. Nyala ya. Kita cek fan-nya ini nyala apa enggak. Nyala ya fan-nya ya. Ini mandek lagi. Deck harusnya nyala dia. Oh, nggak nyala. Baterai habis ya.
Fan-nya nyala ya tulisannya 1500. Nyala ya. Saran saya buat biar lebih awet itu pakai aja seperti ini ya, fan eksternal dari J-Sub. Jadi nanti dia sepaket gitu. Ini ada kipas untuk nyedot. Jadi nanti di sini dia nyedot, nanti ini keluar. Ya, ini kayak udah lama punya saya, jadi kayak si kipasnya udah klik-klik gitu. Mungkin itu coba satu game kali ya. VRAM nggak ada, fan-nya nggak kelihatan di situ ya. Guilty Gear position permit. Fan-nya naik ya 1500. Tapi kalau bukan game-game yang berat, harusnya dia nggak apa namanya, suhunya nggak akan naiknya, nggak yang gimana. Mentok di 1500-an ya, nggak pernah naik turun terus, turun naik turun naik turun. Apa mungkin karena ini gamenya game ringan. Ini nyala ya pasnya. Wah, lama banget ini loadingnya. Kalau di sini nggak kelihatan ya, nggak kelihatan fan-nya itu berapa. Coba yang agak berat kali ya, game yang agak berat. Freestyle. Oh, nggak ada. The Witcher. Lihat fan-nya ya, sama ini ada CPU sama GPU nya. Kita cek. Baterai naik terus ya. Wah, gak kelihatan. Witcher's contact in Velen was to be Hendrik, the Emperor's spy. Hendrik was operating incognito in that war-ravaged land. His mission, gather intelligence. Fan-nya langsung 3000 ya. CPU-nya naik ke 70-an. Naik turun ya, ke 70 ke 60, 70 ke 60. Geralt read them and knew that Ciri had been a guest of the Bloody Baron, a local warlord, and that she'd quarreled with a witch. Fan-nya nyala ya.
aman. Ya, suhu CPU-nya itu stabil di bawah 70 derajat. Ini udah aman harusnya. Ini ngecas dan tanpa fan tambahan ya. Ini kalau pakai fan tambahan mungkin bisa 10 sampai 15 derajat turun gitu. Turun 10 sampai 15 derajat. Bagus banget ya, 60 fps. What the fuck are you doing? You white one, look like you got soused last night too. 60 70 ya. Ini posisi baterainya dicas, otomatis jauh lebih panas dan tanpa fan tambahan. Bring out the gimp. Think the gimp's sleeping. Well, I guess you just have to go wake him up now, won't you? Mana ini? Cerahan ya. Ya, aman ya. Baterai juga naik 5% sekarang. Udah 70 ke atas. Tuh ya, RPM-nya 4000. Naik ya, naik terus. Karena memang ini posisi ngecas tidak ideal. Baiknya ketika main tidak sambil dicas karena suhunya akan makin tinggi ketika dipakai. Ini untuk tes saja. Oke, mungkin itu aja. Oke. Nggak bisa ini ke beranda. Oke. Mungkin itu aja. Baterainya juga ngecas. CPU-nya juga langsung turun ya. Bisa dilihat. 15, 20 gitu. Aman harusnya berarti. Mungkin next time beli aja seperti ini, G-Shock seperti ini untuk performa yang lebih dingin. Perhatikan. Kita sekarang ini masih nyala. Kita tutup. Jadi pastikan semua ketutup rapat. Oke, sudah rapat. Sekarang kita ambil ngecas saja. Jangan lupa dikembalikan semula yang panjang-panjang ini di ujung-ujung ya. Yang bautnya panjang, yang bautnya pendek-pendek itu di tengah. Masing-masing 4 biji. Jangan sampai ketukar. Oke.
jangan terlalu rapat, nanti susah dibuka balik. Cukup sekiranya cukup rapatnya aja, pokoknya tidak ada space, itu sudah cukup. Oke, sudah selesai untuk ganti thermal pasta dan cek fan ya, bersihan fan. Lain kali kalau ada Steam Deck 6 bulan, yang punya Steam Deck kalau bisa 6 bulan sekali lah, 6 bulan sekali diganti thermal pastanya. Mungkin itu aja, terima kasih udah nonton, terima kasih.